Hari ini saya akan mempraktekkan pengoperasian eskavator small PC200-8. Sebelum kita melakukan pengoperasian, ada baiknya kita melakukan program perawatan harian. Mari, kita mulai dari sebelah kiri unit. Ketika kita melakukan program perawatan harian, selalu melihat petunjuk dari checksheet pelaksanaan program perawatan harian. Pemeriksaan dimulai dari sebelah kiri unit. Pada bagian sisi unit, kita mengecek apakah terjadi kekendoran pada bagian tracksu. Jika terjadi kekendoran pada bagian tracksu, segera lakukan perbaikan. Kita lihat apakah terdapat kekendoran pada tracklink-nya. Tidak ada kekendoran, masih di bawah range 2-3 cm. Kita lihat di bagian carry rollernya apakah terjadi kerusakan. Kemudian di bagian final drive apakah terdapat kebocoran oli. Final drive dalam kondisi aman. Kemudian di bagian bawahnya apakah terjadi rembesan oli. Di bagian front leader apakah terjadi kerusakan ataupun pausan yang berlebih. Kemudian di bagian sisi atas kita lihat terdapat area cooling, area pendingin radiator. Di area pendingin radiator ini apakah terjadi kebocoran pada bagian area radiator? Apakah hose dalam kondisi aman? Di bagian air cleaner apakah terjadi kerusakan? Di bagian kiri unit, kita lihat semua dalam kondisi baik. Ketika kita selesai mengecek di bagian kiri unit, lakukan pengisian checksheet form P2H. Lalu kita lanjutkan di bagian depan hingga kanan, lalu ke atas unit. Kemudian kita lihat di bagian depan daripada kabin. Di sini terdapat silinder boom. Kita cek apakah kondisi hose-nya dalam kondisi baik, apakah terjadi kebocoran. Di bagian silindernya apakah terjadi kebocoran. Di bagian boomnya apakah terjadi keretakan. Lalu kita lihat di bagian bawahnya di area swing circle apakah terjadi kerusakan dan apakah masih terlumasi. Jika masih dalam kondisi baik, maka kita lanjutkan di bagian depannya. Kita cek di area boom apakah terjadi keretakan. Di bagian greasing, kemudian di bagian arang silinder apakah terjadi kebocoran. Kemudian kita cek di bagian hose bucket silinder apakah terjadi kerusakan. Jika tidak ada, maka masih dalam kondisi bagus. Di bucket silinder apakah terjadi kerusakan, kebocoran. Di bagian link apakah masih terlumasi dengan baik. Kemudian di area bucket kita cek apakah bucketnya masih dalam kondisi baik. Kondisi baik maksudnya tidak ada retak ataupun sobek. Di bagian kukunya, root bucket apakah masih dalam kondisi baik. Oke, di bagian kiri dari attachment masih dalam kondisi baik. Kita lihat di bagian kanannya, kita cek apakah attachmentnya bagian kanan dari bucket silinder masih dalam baik, kondisi baik. Hose-nya di sebelah kanan, kemudian shaft dari join arm boom apakah masih dalam kondisi baik. Jika dalam kondisi baik, lakukan pengecekan ataupun memberikan centang pada bagian form P2H. Selanjutnya kita cek di bagian kanan unit. Sama seperti di bagian kiri, kita juga harus mengecek kekencangan daripada tracksu-nya. Apakah terjadi kekendoran di baut tracksu-nya?
Kemudian kita cek di bagian bawahnya, track wheelnya apakah masih dalam kondisi baik, front leadernya, track rollernya, dan carry rollernya. Dan juga di bagian final wrap sebelah kanan, apakah terjadi rembesan? Jika terdapat rembesan, lakukan perbaikan segera. Lalu coba kita cek di bagian pump area. Di bagian pump area, kita cek apakah terjadi kerusakan pada bagian hose. Tidak ada, semua dalam kondisi baik. Klem-klem, filter, ataupun komponen lainnya. Lalu kita cek level oli hidrolik. Pengecekan level oli hidrolik dengan posisi attachment seperti ini. Pada saat ini, kondisi level oli hidrolik antara L dan H. Berarti level oli hidrolik dalam kondisi baik. Di area sebelah kanan ini, pump area masih dalam kondisi baik, maka kita lanjutkan di bagian atas daripada unit. Kita melakukan pencontengan jika dalam kondisi baik di bagian setiap komponen ini. Ketika akan menaiki unit, selalu memperhatikan keselamatan dengan memakai 3 titik tumpuk. Di bagian atas terdapat area baterai, area elektrik. Kita melakukan pengecekan kabel-kabelnya. Apakah terjadi kekendoran? Jika tidak terjadi kekendoran maka dalam kondisi baik. Kemudian kita cek ventilasi plugnya, ventilasi plug daripada tutup baterai. Kita cek apakah terjadi kebuntuan. Jika tidak terjadi kebuntuan maka dalam kondisi baik. Akan tetapi jika terdapat debu atau yang buntu, segera lakukan pembersihan. Kemudian cek level elektrolit. Jika terjadi kekurangan, maka lakukan penambahan air suling. Di bagian atas unit juga terdapat area dari control valve dan area dari swing dan juga area bagian engine. Pada saat ini saya akan mengecek area control valve dan swing. Kita lihat di area ini tidak terdapat kerusakan ataupun keretakan pada bagian hose-nya dan juga tidak ada kebocoran. Pada tapi dari sini kita perlu mengecek level dari oli swing mesinerinya. Kita cek level oli dalam kondisi baik di antara 2 garis. Maka di area control valve dan area swing motor dalam kondisi baik, saya akan pindah mengecek area daripada engine. Kita buka area kompartemen engine. Hati-hati terhadap tangga. Kemudian kita lihat di area engine, di sini terdapat area cooler group. Kita cek apakah terjadi kebocoran coolant ataupun oli hidroliknya. Tidak ada, hose-nya juga masih dalam kondisi baik. Kemudian area engine tidak terdapat kebocoran oli engine. Di bagian coolnya juga tidak ada. Semua dalam kondisi aman. Akan tetapi di sini terdapat pengecekan oli engine. Oli engine yang baik itu adalah levelnya di antara L dan H. Kalau kita lihat di sini, level oli engine berada di antara L dan H. Maka levelnya dalam kondisi baik dan siap untuk dioperasikan. Setelah area bagian engine selesai dicek, kita akan lanjut ke bagian bawah daripada unit. Ketika berada di atas unit, hati-hati terhadap langkah karena area yang terbatas.
Ketika akan menuruni unit, selalu menghadap unit dan selalu memperhatikan 3 poin kunci. Tadi kita sudah selesai mengecek di bagian atas. Lakukan pengisian kolom pengecekan di bagian area atas ini. Setelah itu, lakukan pengecekan di area bawah unit. Pastikan tidak ada kerembesan ataupun oli atau coolant yang mengucur dari bawah unit. Dan juga pastikan area swing circle sudah terkemas dengan baik. Kemudian pastikan juga di area throttle motor tidak ada kebocoran. Pada saat ini kondisinya dalam keadaan baik. Hati-hati terhadap bagian atas unit. Lalu setelah selesai di bagian bawah, setelah kita selesai melakukan program pemeriksaan harian, kita siap untuk melakukan proses pengoperasian. Lalu kita pastikan satu kali lagi apakah form P2H telah diisi dan telah dicek. Setelah semua selesai, baru kita akan melaksanakan proses pengoperasian. Menaiki unit juga selalu memperhitungkan 3 poin kontak. Dan selalu menggunakan safety belt selama pengoperasian. Ketika akan menghidupkan engine, beri aba-aba klakson 1 kali untuk memperingatkan kepada orang sekitar bahwa unitnya akan dihidupkan. Engine akan dihidupkan. Tunggu hingga level oil hidrolik dan level oil engine. Tunggu hingga suhu oli engine dalam kondisi siap operasi. Setelah suhu engine tercapai, maka pengoperasian eskavator dapat dilakukan.